Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mila Afrilistiani. Saya dari program studi Perbankan Syariah kelas B semester 6. Baik teman-teman semua, video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik teman-teman semua, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada analisis resiko, yang kedua analisis perubahan pendapatan, yang ketiga analisis perubahan laba kotor, yang keempat analisis titik impas, yang kelima analisis kredit, dan yang keenam analisis kinerja keuangan. Baik teman-teman semua, pokok bahasan yang pertama yaitu analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai evaluasi kondisi keuangan serta kinerja perusahaan, yang mana hasil dari rasio keuangan itu akan terlihat jelas kondisi kesehatan dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis common size, yang kedua analisis time series dan forecasting. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua yaitu analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Perubahan laba bruto dapat dianalisis dengan melihat perubahan penjualan bersih, baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga penjualan per unit, dan perubahan harga pokok penjualan, baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga pokok per unit, harga beli per unit. Misalnya, bila terjadi kenaikan laba bruto mungkin disebabkan oleh faktor yang pertama, harga jual per unit naik, sedangkan harga pokok perusahaan tetap. Yang kedua, harga pokok penjualan lebih rendah, sedangkan harga jual per unit tetap. Yang ketiga, kombinasi keduanya, yakni harga jual per unit naik dan harga pokok per unit turun. Yang keempat, jumlah unit yang dijual meningkat, sedangkan harga jual per unit dan harga pokok per unit tetap. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Adapun faktor-faktor perubahan laba kotor yang pertama, perubahan harga jual, yang kedua perubahan kuantitas produk yang dijual, yang ketiga perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, yang keempat perubahan kuantitas harga pokok penjualan, dan yang kelima sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Adapun manfaat dari analisis laba kotor yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, yang kedua untuk mengetahui penyebab naiknya harga, yang ketiga untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, dan yang keempat untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat yaitu analisis titik impas. Titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Selanjutnya, persyaratan yang diperlukan dalam analisis titik impas. Yang pertama, bahwa prinsip variabilitas hanya dapat diterapkan dengan tepat.
Yang kedua, bahwa biaya-biaya yang dikorbankan harus dapat dipisahkan menjadi dua kelompok biaya, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, bahwa yang dikelompokkan sebagai biaya tetap tersebut akan tinggal konstan sepanjang kisaran periode kerja atau kapasitas produksi tertentu. Artinya, tidak mengalami perubahan walaupun volume produksi atau volume kegiatan berubah. Yang keempat, bahwa yang dikelompokkan sebagai biaya variabel itu akan berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Berbagai metode untuk menghitung titik impas. Yang pertama, metode break-even point per unit. Yang kedua, metode break-even point per penjualan. Dan yang ketiga, metode break-even point per biaya. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima yaitu analisis kredit. Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Penilaian laporan keuangan juga digunakan sebagai salah satu metode untuk menilai kesehatan suatu bank. Dalam hal ini, penilaian laporan keuangan bank dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan yang dihadapi bank, serta untuk menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank tersebut. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva yang lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Pada umumnya, sumber modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber. Yang pertama ada sumber internal dan yang kedua ada sumber eksternal. Selanjutnya, rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Pada sebuah perusahaan, kegiatan penerimaan kas dan pengeluaran kas menjadi bagian yang sangat rentan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas dibutuhkan adanya prosedur yang baik, di mana nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan. Anggaran kas menunjuk rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas atau aliran kas masuk dan rencana pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Selanjutnya, pokok bahasan yang keenam adalah analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Fahmi tahun 2012 adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan yang tercermin dari informasi pada balance sheet atau neraca, income statement atau laporan laba rugi, dan cash flow statement atau laporan arus kas, serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian finansial performance tersebut. Selanjutnya, cara mengukur kinerja keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat beberapa metode dan rasio keuangan yang dapat digunakan. Berikut yang pertama ada analisis laporan keuangan, yang kedua rasio keuangan, yang ketiga analisis tren, yang keempat perbandingan dengan benchmark, yang kelima analisis cash flow, yang keenam analisis pendapatan dan biaya, yang ketujuh evaluasi pertumbuhan dan efisiensi, yang kedelapan analisis return on investment, dan yang kesembilan tinjau prospek masa depan. Baik teman-teman semua, itulah beberapa pokok bahasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.